Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku kelas 12 SMK Nurul Azhar? Hari ini pertemuan ke-8, materi ke-7, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bab 3, yaitu pengujian produk barang atau jasa. Pengujian produk barang dan jasa merupakan syarat ketika suatu produk menjadi barang jadi. Produk jadi atau barang jadi mengalami pengujian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada suatu produk tersebut. Pengujian produk sangat penting karena hal tersebut berkaitan dengan perlindungan konsumen. Berikut ini penjelasan mengenai pengujian produk dan perlindungan konsumen dalam produk dan jasa. Pada bab 3 ini, peta konsep yang akan kita pelajari adalah bab pengujian produk barang atau jasa, selanjutnya subbabnya pengujian produk, dan subbab kedua standarisasi dalam kaitannya dengan pengujian produk. Pengujian produk. Pengujian produk adalah proses pemastian kualitas sampel produk terhadap suatu persyaratan standar tertentu dan merupakan bagian dari aspek pengembangan produk. Pengujian produk berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayakan produk di mata konsumen. Pengujian produk dilakukan karena produsen ingin mengetahui nilai dan daya guna barang tersebut sebelum diluncurkan ke pasaran. Pengujian produk dapat dilakukan oleh pembuat produk yang bekerja sama dengan peneliti independen atau peneliti yang ditunjuk oleh pemerintah. Pengujian produk memakai dasar metode pengujian ilmiah. Namun, terdapat pula beberapa pihak yang melakukan pengujian produk dengan metode ciptaannya sendiri demi memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dalam tes perbandingan, 2 atau lebih sampel produk yang sama dijadikan objek eksperimen dalam suatu kondisi yang sama. Jadi, untuk menguji sebuah produk itu dibutuhkan 2 atau 3 sampel produk untuk tes perbandingan atau tes percobaan suatu kondisi produk yang sama. Pengujian produk itu berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayakan produk tersebut di mata para konsumen. Siapakah yang menguji produk? Pengujian produk itu dilakukan oleh pembuat produk yang bekerja sama dengan peneliti independen atau peneliti yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi harus sesuai dengan standar pemerintah. Selanjutnya, tujuan pengujian produk. Pengujian produk dilakukan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya, yang pertama, memastikan bahwa
persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak produk dapat terpenuhi. Artinya, memastikan bahwa persyaratan produk kita itu memenuhi syarat atau lebih rinci, lebih detail. Dan regulasi itu artinya pengelolaan sistem atau aturan dalam pengelolaan produk. Dan kontrak produk dapat terpenuhi. Kontrak produk artinya adalah kesepakatan antara kedua pihak atau lebih mengenai pelimpahan proses produksi. Prosesnya berubah mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dan memiliki nilai jual untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Contoh nyata dari kontrak produk atau kontrak manufaktur untuk sebuah produk sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah kalian melihat atau memperhatikan kemasan sebuah produk yang bertuliskan diproduksi oleh titik-titik, dipasarkan oleh PT titik-titik gitu ya. Atau diproduksi oleh PT apa, terus dipasarkan untuk PT apa. Misal, diproduksi oleh PT Yakult Indonesia dan dipasarkan oleh PT AHEP. Nah, itu disebut dengan kontrak produk atau kontrak manufaktur. Selanjutnya, yang kedua, memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya. Jadi, tujuan pengujian produk itu adalah memastikan atau memutuskan apakah produk kita sudah berjalan di jalur yang semestinya atau tidak. Komposisi-komposisinya sudah memenuhi standar atau tidak, gitu ya. Yang ketiga, alat demonstrasi produk. Jadi, tujuan dari pengujian produk adalah mendemonstrasikan produk yang kita produksi atau produk yang kita buat. Buat apa? Gunanya agar ketika kita meluncurkan produk, sampel produk kita itu bisa dijadikan peraga atau jadikan percobaan atau bisa dijadikan sampel-sampel untuk para konsumen. Selanjutnya, yang keempat, menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Selanjutnya, menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk. Jadi, tujuan pengujian produk adalah menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk. Kenapa? Dengan adanya sampel produk, maka kita akan tahu apa sih kelemahan dan kekurangan produk kita. Sehingga ketika ada kekurangan dapat dikomunikasikan secara langsung kepada bagian teknis suatu produk atau bagian teknisi. Bisa diperbaiki produk-produk yang masih kurang. Selanjutnya, menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lain. Nah, dengan adanya pengujian produk tadi, kita dapat menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lain. Apakah produk kita itu lebih bagus dari produk PT lain? Ataukah justru malah lebih jelek? Jika produk kita lebih jelek, maka kita bisa memperbaikinya sebelum produk kita diluncurkan. Selanjutnya, upaya menciptakan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya pengujian produk, yang tadi ketika kita menguji sebuah produk itu, kita akan lebih tahu persyaratan secara detail tentang konsep pengolahan sistem produk kita dan juga tentang kerjasama
produksi barang kita. Nah, dengan adanya pengujian tadi, kita akan menciptakan produk yang bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti ada masalah. Jadi, sebelumnya kita sudah masuk ke laboratorium, sudah kita uji coba terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke konsumen. Gunanya agar ketika ada masalah, kita sudah memperbaikinya. Ataupun jika ada konsumen komplain, kita sudah punya standarisasi atau bisa mempertanggungjawabkan secara hukum bahwa produk kita memang benar-benar kualitasnya bagus dan halal gitu misalnya. Selanjutnya, membantu pemecahan masalah terhadap kendala produk. Jadi dengan adanya pengujian produk tadi bisa membandingkan produk yang kita lebih baik atau lebih buruk atau ternyata pemecahan masalah terhadap produk kita itu ada kendala bisa segera diperbaiki. Selanjutnya, menentukan potensi penghematan dalam produksi suatu barang atau produk. Jadi, ketika sudah ada sampel produk atau pengujian produk, maka kita akan menghemat dalam produksi barang. Kenapa? Karena ketika kita sudah menguji coba dan kita sudah mengetahui kualitas yang kita akan produksi, maka ke depannya kita tidak akan ada masalah lagi ketika memproduksi suatu barang. Beda halnya ketika kita memproduksi barang begitu saja langsung dalam skala besar, maka kita tidak akan tahu masalah yang terjadi dalam pembuatan produk kita. Gitu ya. Keuntungan pengujian produk. Pengujian produk seringkali dikritisi karena pengujian produk dirasa gagal dalam memperbaiki kegagalan produk yang lama. Pihak manajemen dirasa bertanggung jawab karena mereka melakukan pengujian produk dengan cara-cara yang kaku dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak yang menganggap bahwa manajemen penguji produk itu malah akan merugikan suatu produk. Alasan lainnya atas kritik terhadap pengujian produk adalah bahwa pengujian produk hanya mengurusi masalah-masalah yang kurang penting dalam produk tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengujian produk dapat membawa keuntungan, baik bagi produknya maupun bagi konsumennya. Berikut keuntungan pengujian produk. Yang pertama adalah mencoba strategi pemasaran. Artinya, jika produsen suatu produk barang atau jasa hanya menjual satu produk saja, maka perusahaan tersebut akan mengalami masalah dalam aspek pemasaran. Nah, dengan adanya pengujian produk, kita dapat mengetahui strategi pemasaran mana yang akan kita terapkan. Selanjutnya, dengan adanya pengujian produk, produsen dapat membuang fitur-fitur yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Dalam hal ini adalah masyarakat umum, sehingga produsen dapat menghemat biaya produksi. Selain itu, produsen dapat mengetahui konsumen jenis apa yang bisa dijadikan sasaran penjualan atau target market kita. Yang kedua, memberikan informasi mengenai produk. Artinya, dengan melakukan pengujian produk, perusahaan produsen akan dapat atau mendapatkan masukan dari para konsumen mengenai produk yang akan diluncurkan. Konsumen dan penguji adalah pihak yang paling mengetahui bagaimana informasi dari barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, sebagai upaya untuk mengatur strategi merek,
Konsumen membeli produk karena produsen tersebut memiliki merek yang terkenal atau memiliki reputasi yang baik dalam aspek keamanan dan performa produk. Jadi, kebanyakan para konsumen atau para pembeli itu melihat dari segi merek dagangnya. Merek tersebut terkenal atau tidak, gitu ya. Jadi ketika akan membeli barang itu dilihat dulu dari mereknya. Dengan melakukan pengujian produk, perusahaan dapat mengetahui persepsi konsumen mengenai produk dalam kaitannya dengan keamanan dan performa produk tersebut. Selanjutnya, membantu produsen mencermati kesalahan. Artinya, perusahaan tidak akan mengetahui cacat apa yang ada di dalam produk tersebut sebagai produk dipegang oleh para konsumen dan penguji. Dengan adanya pengujian produk, produsen dapat mencermati apa kekurangan dari produk dan apa yang menyebabkan terjadinya pengembalian produk dari para konsumen. Jadi, keuntungan-keuntungan pengujian produk tadi yang pertama mencoba strategi pemasaran, yang kedua memberikan informasi mengenai produk, yang ketiga supaya sebagai upaya untuk mengatur strategi merek dan membantu produsen dalam mencermati kesalahan. Selanjutnya, resiko atau kerugian pengujian produk. Resiko atau kerugian pengujian produk di sini ada 2. Yang pertama, pengujian produk cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Yang kedua, permasalahan-permasalahan dalam penerapan pengujian produk. Yang pertama, pengujian produk cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Pengujian produk selalu memberikan resiko bagi suatu perusahaan. Nah, resiko-resiko dalam proses pengujian produk biasanya berupa sampel. Ukuran sampel tidak sesuai, kesalahan pengukuran, dan kesalahan dalam mendeskripsikan produk yang diuji kepada konsumen. Tapi, potensi kesalahan-kesalahan yang timbul akan dapat diatasi oleh metode analisa yang tepat. Masalah yang lebih besar akan timbul jika pengujian produk bersinggungan dengan tujuan bisnis perusahaan. Contohnya, pengujian produk yang memakan waktu sangat lama akan menurunkan tingkat permintaan suatu produk, sehingga perusahaan akan merugi akibat turunnya permintaan produk tersebut. Selanjutnya, yang kedua, permasalahan-permasalahan dalam penerapan pengujian produk. Banyak pihak yang khawatir atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penerapan pengujian produk. Permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dalam pengujian produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji produk yang salah. Maksudnya adalah para penguji produk melakukan pengujian pada aspek yang salah dalam suatu produk atau hanya fisiknya saja, padahal nilai produk yang sesungguhnya bukan berasal dari aspek fisiknya saja, tetapi dari kualitas produk tersebut. Selanjutnya, yang kedua, melakukan perbandingan dengan produk yang salah atau melakukan pengujian dengan pesaing bisnis yang lebih lemah. Jadi, membandingkan produk kita dengan produk yang standarisasinya masih di bawah produk kita.
maka itu akan menjadi masalah dalam pengujian produk kita. Ketika kita membandingkan suatu produk, maka membandingkan produk tersebut atau produk kita dengan produk yang lebih unggul daripada produk kita. Sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan pada produk kita dengan produk yang lebih baik. Yang ketiga, menanyai pihak yang salah atau melakukan wawancara yang tidak mengetahui seluk-beluk atas produk tersebut. Jadi, akan menjadi masalah jika kita mewawancarai pihak atau produk-produk orang lain yang produk tersebut tidak jelas asal-usul atau seluk-beluk dari produk tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian pada lingkungan pasar dari lingkungan pasar asli produk tersebut. Artinya, kita melakukan uji coba pada lingkungan pasar yang berbeda dari lingkungan pasar asli produk tersebut. Yaitu kita melakukan uji coba yang bukan pada target market kita. Itu akan menjadi masalah. Kenapa? Karena orang-orang tersebut itu bukan target market kita. Maka akan timbul masalah jika kita melakukan uji coba pada mereka. Selanjutnya, melakukan pengujian kepada segmen konsumen yang tidak sesuai dengan produk. Hampir sama seperti tadi, kita melakukan uji coba pada konsumen yang bukan target market kita, yang tidak sesuai dengan produk yang kita luncurkan. Dan yang terakhir, melakukan pengujian dengan penerapan harga yang keliru. Jadi, ketika kita uji coba produk, kita salah dalam memberikan harga. Maka itu akan timbul permasalahan-permasalahan dalam pengujian produk kita. Nah, materi hari ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silakan komen di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.